Bi, dari sekarang pergi yuk. Ayo. Bener-bener di situ makannya enak. Enak itu. Gue udah nyoba. Kita udah nyoba. Udah. Gua ketinggalan dong ya. Iya dong. Parah. Enggak ada dong. Salam semuanya. Aku Zaida Zahra. Dan aku Muhammad Rabi Alisa. Kami dari SMA Perguruan Cikini ingin menjelaskan tentang bencana alam yaitu Tanah longsor. Hai, halo salam semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu tanah longsor. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah suatu proses geologi yang terjadi karena masa perpindahan bebatuan atau tanah di berbagai jenis, seperti jatuhnya gumpalan bebatuan dari tanah. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan tanah longsor. Faktor dari tanah longsor ada dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang pertama yaitu erosi, faktor alam yang kedua yaitu curah hujan yang tinggi, dan yang terakhir yaitu gempa bumi. Erosi atau pengikisan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara alami oleh pengikisan padatan akibat transportasi oleh angin, tanah, dan materi yang lain di bawah pengaruh gravitasi. Namun, erosi juga dapat disebabkan oleh makhluk hidup, misalnya hewan yang membuat liang atau pertumbuhan akar tanaman yang mengakibatkan retakan tanah. Hal ini bisa juga disebut sebagai bioerosi. Yang kedua adalah curah hujan yang tinggi. Saat musim kemarau yang panjang, tanah akan mengering dan membentuk rongga pecah-pecah atau pori-pori. Dan ketika musim hujan, air akan masuk dan meresap ke dalam tanah yang retak dan memenuhi rongga, sehingga terjadilah pergeseran tanah. Tanah yang bergeser menyebabkan erosi dan kemudian terjadi longsor. Dan yang terakhir adalah gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu penyebab longsor yang sering terjadi. Gempa bumi menyebabkan getaran, tekanan pada partikel-partikel mineral, dan bidang lemah pada massa batuan dan tanah. Hal ini menyebabkan longsornya lereng-lereng di tebing atau gunung. Nah, selanjutnya adalah faktor manusia. Faktor manusia yang pertama yaitu penggundulan hutan secara liar, yang kedua yaitu penggalian tambang secara liar, dan yang terakhir yaitu pembuangan sampah secara sembarangan. Ketika hutan ditebangi, akar pohon yang semula berfungsi sebagai penahan tanah dan penyerap air pun hilang. Ini membuat tanah menjadi lebih mudah tererosi dan longsor, terutama saat terjadinya hujan deras. Penggalian tambang secara liar dapat menyebabkan longsornya tanah. Aktivitas penambangan liar yang tidak terkendali, terutama di daerah lereng atau perbukitan, dapat merusak struktur tanah dan mengurangi daya dukungnya, sehingga hal tersebut meningkatkan resiko longsor, terutama saat musim hujan. Pembuangan sampah secara liar dapat menyebabkan longsor, terutama jika hal tersebut terjadi di daerah yang memiliki lereng curam. Serta tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik, terutama jika bercampur dengan air, dapat menciptakan massa yang tidak stabil, dan hal tersebut berpotensi sebagai longsor. Nah, selanjutnya ada cara untuk penanggulangan tanah longsor. Yang pertama yaitu reboisasi dan penghijauan. Reboisasi dan penghijauan adalah cara untuk menanam pohon atau tanaman akar yang kuat untuk menahan tanah. Nah, yang kedua ada pembuatan transering. Pembuatan transering ini adalah untuk mencegah agar air hujan tidak langsung menggerus tanah. Ketiga adalah sistem drainase yang baik. Sistem drainase yang baik adalah untuk mencegah air hujan tidak menggenang di lereng. Nah, yang keempat ada penguatan lereng. Penguatan lereng ini menggunakan broton dan penguatan lereng lainnya. Nah, kalian tahu nggak sih apa aja dampak dari tanah longsor? Dampak dari tanah longsor yang pertama yaitu kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem dapat terjadi karena tanah longsor merubah struktur tanah. Tanah longsor dapat merusak ekosistem alamiah di wilayah terdampak. Pergerakan tanah yang besar dapat menghancurkan vegetasi, menghilangkan lapisan tanah yang subur, dan mengganggu habitat hewan. Nah, yang kedua adalah jatuhnya korban jiwa. Tanah longsor dapat menghilangkan nyawa manusia jika tanah longsor terjadi di daerah pemukiman warga. Tanah longsor dapat berakibat fatal.
Ketika tanah bergerak dengan cepat dan menimpa pemukiman, banyak korban jiwa yang dapat tertimbun oleh material longsor. Dan yang terakhir adalah pencemaran air. Tanah yang longsor dapat mengakibatkan bercampurnya air dengan tanah atau lumpur dan zat-zat yang berbahaya lainnya. Tanah longsor dapat mencemari air karena material longsor seperti lumpur, sedimen, dan sampah dapat terbawa ke aliran air ke sungai, danau, atau sumber air lainnya. Pencemaran air ini dapat menurunkan kualitas air, membuatnya keruh, bahkan membahayakan kesehatan manusia.